Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Tsumma amma ba'd. Kita teruskan insyaallah pada pertemuan terakhir kemarin. Tidaklah dikubur seorang muslim bersama dengan orang kafir, dan sebaliknya wala kafir ma'a muslim, orang-orang kafir bersama dengan orang muslim. Bal yudfan al muslim fi maqabiril muslimin, akan tetapi orang muslim hendaknya dikubur di kuburan kaum muslimin, wal kafir fi maqabiril musyrikin, dan orang-orang kafir hendaklah dikubur di kuburan-kuburan orang-orang musyrik. Kadzalika kana al-amr ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam wastamarra ila asrina hadza. Demikianlah kejadian mulai zamannya Rasulullah SAW dan terus sampai hari ini. Tapi mungkin nilai ini sudah agak musnah ya, karena mungkin toleran atau moderasi beragama, sehingga nggak masalah kalau kuburan Islam itu dijadikan satu dengan kuburan orang-orang kafir, yang sebenarnya ajaran dalam Islam sebagai zajr, kecaman terhadap orang-orang non-muslim, itu tidaklah kuburannya dijadikan satu dengan kuburan kaum muslimin gitu. Dan hadis-hadis kemarin telah kita sampaikan. Sekarang poin yang lain, wasunnah ad-dafnu fi maqbarah. Perkara yang sunnah, cara dalam Islam itu ad-dafnu fil maqbarah, penguburan itu di maqbarah, di tempat kuburan. Li'anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yudfanul mauta fi maqbarah al-baqi'. Karena perbuatan Nabi mengubur orang-orang yang meninggal itu adalah di kuburan Baqi'. Jadi kuburan Baqi' itu sejak zamannya Rasulullah sampai hari ini dijadikan tempat penguburan. Kama tawataratil akhbar bidzalik, sebagaimana berita yang mutawatir sampai hari ini. Wa taqaddama ba'dhuha fi munasabati syatta aqrabuha hadis, dan telah lewat di sebagian dalam beberapa hal yang sesuai dengan itu, menunjukkan bahwasanya orang Islam itu dikuburkan di kuburan. Di antara hadis-hadis tentang orang Islam dikuburkan di kuburannya kaum muslimin adalah diantaranya lah hadis khasasiyah, yaitu hadis Ibnu Khasasiyah alladzi suqtuhu fil mas'alah as-sabiqah, yang telah kami ungkapkan di hadis yang sebelum ini. Walam yunkal an ahad minas salaf annahu dufina fi ghairil maqbarah. Tidak dinukilkan, tidak diambil suatu berita dari seorang pun dari kalangan generasi salaf bahwasanya orang meninggal kemudian dikuburkan di bukan makbarah. Illa ma tawatara aidan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam dufina fi hujratihi, kecuali yaitu berita yang mutawatir dari Nabi Muhammad SAW bahwasanya Nabi
Rasulullah SAW itu dikuburkan bukan di makbarah tapi fi hujratihi, di kamarnya. Wadzalika min khususiyatihi alaihi salatu wassalam. Dan ini termasuk khususiat, kekhususan bagi Nabi. Kama dalla alaihi hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Sebagaimana yang ditunjukkan bahwasanya bolehnya dikuburkan tidak di kuburan, tidak di makbarah itu adalah Nabi. Para nabi-nabi misalnya. Sebagaimana Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, lamma qubidha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika telah diangkatnya, dicabutnya ruh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ikhtalafu fi dafnihi. Kemudian mereka berselisih, dikuburkan di mana? Faqala Abu Bakar, maka Abu Bakar mengatakan, sami'tu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam syai'an ma nasituhu. Aku mendengar dari Nabi yang aku tidak lupa. Qala, kata Abu Bakar, ma qubidallahu nabiyyan illa fil mawdi' alladhi yuhibbu an tudfan fihi. Tidaklah seorang nabi, jadi semua para nabi-nabi, ma qabadallahu nabiyyan, Allah tidak mencabut roh seorang nabi illa terkecuali fi mawdi', yaitu di tempat alladzi yuhibbu an yudfan fi, yang seorang nabi tadi suka, senang untuk dikuburkan di situ. Fadafanuhu, sehingga dikuburkanlah nabi itu fi mawdi' firashihi, yaitu di tempat bekas ranjangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dikubur wafatnya di pangkuan Aisyah, ya, maka dikuburkan di kamarnya Aisyah radhiyallahu taala. Itu kekhususan para nabi-nabi. Jadi di tempat di mana ruhnya itu dicabut. Musa alaihi salam juga demikian. Itu dikuburkan. Kalau Rasulullah dalam hadisnya itu meskipun belum melihatnya, itu sejauh orang melemparkan batu kerikil dari Baitul Maqdis. Jadi dikubur berarti Musa alaihissalam dikuburkan di situ. Maka seandainya ke sana akan kami tunjukkan, yaitu kuburannya Musa alaihissalam, kata Rasulullah. Berarti di sana ada kuburannya Musa di Baitul Maqdis yang sekarang jadi amukan Yahudi, ya. Wallahu musta'an. Kalau Isa, di mana Isa itu dikuburkan? Hah? Gimana? Kalau Nabi Isa, ya itu yang dikuburkan itu orang yang menyerupai Nabi Isa. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Mereka tidaklah membunuh, mereka tidaklah mensalib, akan tetapi walakin syubbiha lahum, orang yang menyerupai Isa. Barrafa'ahullahu ilaih, akan tetapi Nabiullah Isa itu diangkat ilaihi kepada Allah, ke langit. Allah mengangkat Nabi Isa alaihissalam ke langit, ya. Tapi kalau yang dibunuh itu bukanlah Isa, tapi orang-orang Yahudi, ya. Yang bunuh kan orang Yahudi juga. Maka Yahudi itu memang luar biasa. Nabi-nabinya itu pada dibunuh semua, ya. Itulah Yahudi.
barrafa'ahu Allah ilaih. Ya. Akan tapi Allah yang mengangkat ke langit, sehingga kalau diangkat ke langit itu nggak ada pengaruh umur. Pengaruh umur ini karena siang malam, hitungan matahari kan, siang malam akhirnya pengaruh pada waktu. Ya, kalau diangkat ke langit ke sisi Allah Subhanahu wa taala itu nggak ada pengaruh umur. Sehingga dalam riwayat Nabi Isa alaihissalam ketika nanti turun ke dunia itu umurnya seperti ketika diangkat ke langit. 36 tahun umurnya Nabi Isa alaihissalam. Ya. Wallah. Dan nanti ketika turun ya akan menghancurkan salib-salib yang mereka buat. Yukassiru as-salib, merusak, menghancurkan salib-salib. Wa yaqtulul hinjir, membunuh babi-babi. Wa yurfa'ul jizyah, mengangkat jizyah. Wa yaqtulud dajjal, dan membunuh dajjal. Itu tugas Nabi Isa alaihissalam. Jadi tidak ada seorang nabi pun kecuali dikubur di mana dia meninggal. Nabi Sulaiman yang tidak tahu di mana dia Nabi Sulaiman itu. Jadi menunjukkan Nabi Sulaiman itu meninggal illa min sa'atah. Jadi kecuali tongkatnya. Jadi tongkatnya itu telah dimakan rayap. Nah, itu menunjukkan bahwasanya Nabi Sulaiman telah meninggal. Allah. Kebanyakan ya mereka berada di Baitul Muqaddas. Jadi di Palestina itu ada Masjidil Aqsa, ada apa? Tanah yang disucikan. Muqaddas, Baitul Muqaddas, Yerusalem. Itu kalau mereka gitu, itu termasuk tanah yang disucikan. Kalau Masjidil Aqsa sendiri kan hanya apa? Ya lingkungan masjid. Ya. Okay. Sebenarnya Baitul Maqdis itu sudah ditetapkan untuk Bani Israel ketika sama Musa, tapi nggak mau. Ya, suruh masuk ke Baitul Maqdis, tapi ya namanya orang ngeyel. Wahai Musa, di dalam Baitul Maqdis itu ada orang yang kuat-kuat, besar-besar, kami tidak akan masuk, sehingga mereka itu keluar. Lan nadkhulaha hatta nukhriju minha. Fa yakhruju minha fa inna dakhilun. Baru kalau mereka keluar kita baru masuk. Padahal sudah ditentukan, kamu nanti kalau perang dengan mereka menang. Malah dia mengatakan idhab anta ya Musa, idhab anta wa rabbuka faqatila innaha huna qaidun. Sudah kamu saja Musa, kamu berperang dengan Tuhanmu. Berperanglah berdua, saya tak duduk di sini ya. Enggak mau, padahal sudah ditentukan bahwasanya Baitul Maqdis itu adalah bumi yang ditentukan untuk kalian-kalian. Tapi karena enggak mau masuk ya sudah, akhirnya dihukum oleh Allah yatihuna arba'ina sana. Mereka berkeliaran selama 40 tahun. Hukuman itu karena enggak mau masuk ke Baitul Maqdis. Ya. Allah. Kalau di Quran itu penuh, banyak kisah-kisah bagaimana ngeyelnya Bani Israel gitu. Mungkin di surat Al-Baqarah awal itu suruh nyembelih sapi juga, wis tanya yang macam-macam. Akhirnya apa? Ya, ini memang bangsa ya luar biasa. Baik. Jadi hadis ini menunjukkan tidak ada seorang nabi pun
kecuali dikuburkan di mana dia suka untuk dikuburkan, yaitu sehingga dia meninggal di tempat di mana dia yang disukai. Dan ternyata Rasulullah SAW itu meninggalnya di pangkuan Aisyah, di kamarnya Aisyah. Nah, akhirnya ya dikuburkan di kamarnya Aisyah. Yang setelah perluasan masjid, karena jamaahnya ya banyak, nggak mungkin membongkar kuburan, tapi kemudian akhirnya dimasukkan ke dalam masjid. Jadi asal usul masjid di dalam itu memang itu, karena meninggalnya di kamarnya Aisyah. Ini bantahan terhadap orang Syiah juga. Orang Syiah itu kan mengkafirkan Aisyah. Orang Syiah itu kan menganggap Aisyah itu berzina. Wallahu musta'an. Padahal Allah mengatakan al-khabisatu lil khabisina wal khabisuna lil khabisat. Perempuan-perempuan yang khabis itu ya jodohnya laki-laki yang khabis. Demikian juga sebaliknya, wanita laki-laki yang khabis ya jodohnya wanita-wanita yang khabis. Wat thayyibuna lit thayyibati wat thayyibatu lit thayyibun. Demikian juga sebaliknya, wanita-wanita yang baik-baik jodohnya adalah suami yang baik-baik. Suami yang baik-baik jodohnya wanita yang baik-baik. Lah Aisyah itu ketika Rasulullah meninggal masih istrinya atau bukan? Ya itu bantah orang Syiah. Aisyah, Rasul itu meninggal di mana? Di pangkuan Aisyah. Aisyah istrinya atau bukan? Istrinya. Lah kalau dengan ayat itu, kamu menganggap Rasulullah itu orang yang baik atau orang yang fuhus, orang yang jelek? Orang yang baik. Berarti istrinya juga baik. Wong sampai mati masih jadi Rasulullah wafat dulu masih jadi istrinya, bahkan Rasulullah itu meninggal di pangkuannya. Kalau kamu menuduh Aisyah berbuat zina dan orang apalagi murtad dan kafir ya, berarti kamu menuduh menganggap Rasulullah SAW itu orang yang keji juga. Lah itu bantahan telak bagi orang-orang Syiah ketika sampai hari ini masih terus mencemooh tentang Aisyah. Memang Aisyah pernah dituduh berbuat serong kan, sehingga tapi sudah turun ayat dan membersihkan ayat itu di surat Nur itu ya. Itu kan kisahnya Aisyah yang keluar kemudian ikut dalam satu peperangan. Ketika istirahat Aisyah itu buang hajat, ketika mau balik ternyata kalungnya itu jatuh, kembali lagi jauh lagi tempat buang hajatnya itu, sehingga ketika balik yang kedua ini pasukan sudah berangkat dan mereka nggak ngira kalau Aisyah itu ketinggalan. Aisyah itu kan ditandu dalam haudaj, ditandu 4 orang dan badannya krempeng kecil. Dan dalam tandu itu banyak barang-barang perbekalan dalam perang itu, berat kan, dan yang mandu itu orang kokoh-kokoh, sehingga keberadaan Aisyah itu, ini Aisyah itu ada atau tidak itu nggak terasa 4 orang itu. Dikiranya sudah masuk, ketika diangkat sama-sama, ya udah di dalam dikiranya. Setelah itu di Madinah jadi geger. Karena ada pasukan penyapu, artinya orang yang sahabat yang terakhir meninggal kok mendapatkan Aisyah di situ. Akhirnya suruh naik ke untanya, dia tuntun ya. Berita di Madinah geger loh kalau Aisyah berselingkuh dengan sahabat. Padahal nggak ngobrol, nggak apa. Aisyah itu menceritakan, saya tidak dengar perkataan dia kecuali istirja. Ketika melihat saya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika itu. Sampai Aisyah itu diboikot juga sama Nabi. Karena apa? Nggak jelas beritanya, terus gimana? Nggak percaya langsung Nabi. Tapi setelah turunnya ayat membersihkan Aisyah, barulah Nabi yakin dan kalau Aisyah tidaklah berbuat sesuatu apapun. Wallah. Tapi sama orang-orang Syiah sampai hari ini karena
Ini termasuk permusuhan yang luar biasa. Ketika terbunuhnya Utsman, Aisyah kan membela terbunuhnya Utsman. Akhirnya sebenarnya nggak niat untuk memerangi, tapi terjadilah peperangan dalam perang Jamal. Perang Jamal itu sebenarnya nggak sengaja Ali itu untuk memeranginya, hanya menginginkan juga memang Aisyah hendaklah, kan ibunya mertuanya kembali ke Medina, karena setelah itu waktu itu haji, setelah haji bukannya kembali ke Medina tapi ke Basrah, diajak sahabat-sahabatnya untuk memboikot Ali, lari ke Basrah. Akhirnya disuruh kembali malah jadi peperangan, maka terjadilah namanya perang Jamal yang langsung ya juga dipimpin oleh Aisyah dengan Ali. Sedangkan orang Syiah kan bahkan sampai hulunya itu menuhankan Ali, pembelaannya terhadap Ali yang luar biasa ya. Wallah. Dan bagaimana ketika memang dalam peperangan kalah, apakah Ali juga memerangi Aisyah sampai membunuhnya? Kan enggak juga, ya sudah disuruh balik di kawal ya. Tapi sampai hari ini ya orang-orang Syiah itu demikian. Kalau kita ingat sejarah Salahuddin Al-Ayyubi, kan Baitul Maqdis itu pernah diserahkan kuncinya oleh Umar bin Khattab pada zamannya Umar pertama. Terus terjadi sampai pada 583 Salahuddin Al-Ayyubi itu juga menaklukkan Baitul Maqdis kembali ke pangkuan kaum muslimin dengan perang salib. Kalau kita baca sejarah perang salib itu ada perang salib 1, 2, 3, 4 sampai ya, 10-an perang salib. Nggak menang-menang orang Islam. Terus Salahuddin Al-Ayyubi itu Masya Allah itu apa? Mencari kenapa nggak bisa mengalahkan. Ternyata di barisan kaum muslimin itu ada Syiah ini tadi. Syiah Fatimiyah itu yang di negara-negara Arab, negara kecil-kecil itu yang mereka tidak mendukung dalam peperangan salib. Akhirnya sama Salahuddin Al-Ayyubi mereka ini perangi dulu orang-orang Syiah yang tidak mendukung perang salib. Akhirnya serempak mendukung, baru jatuh kembali ke tangan Salahuddin Al-Ayyubi. Ya, ini akidah Syiah ini yang menyebabkan tidak menangnya pasukan kaum muslimin. Nah sekarang ini kalau kita lihat juga gitu. Wallahu musta'an. Yang di Lebanon itu kan ya Hizbullah itu juga orang Syiah. Kemudian kemarin yang bantu yang itu dari Yaman itu Syiah Houthi juga. Wallahu alam ya. Makanya akidah Syiah itu karena mereka mengkafirkan sahabat-sahabat Nabi, sedangkan kita memujinya, kan beda kan. Bagaimana orang Islam yang mereka itu kalau yang Imamiyah ya kayak di Iran itu kan mengkafirkan Abu Bakar dan Umar, maka dikatakan mereka itu Rafidhah karena Rafadhah itu menolak kekuasaan khalifahnya Abu Bakar dan Umar, dan mereka menuduh bahwasanya Abu Bakar dan Umar ini menyerobot khalifahnya Ali, yang seharusnya yang berhak itu Ali bin Abi Thalib, kenapa Abu Bakar, kenapa Umar. Sehingga dua khalifah yang ini dianggapnya tapi mereka Ali bin Abi Thalib sendiri saat itu juga membaiat Abu Bakar, tunduk pada Umar. Aneh juga. Dan Ali juga pernah berkuasa setelah Utsman 6 tahun. Bahkan dalam kekuasaan Ali itu nggak ada ekspansi sama sekali karena internya ruwet. Jadi bagaimana mengkondisikan internya. Wallahu a'lam. Baik.
Walladhi qablahu asrah fil maqsud wa idha humila dafnuhu fi baitihi ala ikhtisas lam yab'ad an-nahyu ghairuhu an dhalik bal huwa muttajih li'anna al-istimraru dafni fil buyut rubama sayusarriruha maqabir fatasiru shalah fiha makruha. Waqad istambata al-Bukhari al-karahah min qauli sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Bukhari beristimbat makruhnya dari perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi makruhnya mengkubur mayit di rumah. Itu istimbatnya Imam Bukhari dari hadisnya Nabi, ij'alu buyutakum min salatikum. Jadikanlah rumah-rumah kalian itu di antara sholat-sholat kalian. Wala tattakhiduha qubura. Jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian itu bagaikan kuburan atau kuburan. Auradahu bab karahiyatis shalah fil maqabir. Imam Bukhari meriwayatkan hadis ini dalam bab makruhnya sholat di kuburan. Tapi diistimbatkan juga dari hadis itu menunjukkan bahwasanya jangan dijadikan rumah-rumah itu sebagai kuburan. Walafdu hadis Abi Hurairah inda Muslim asrah min hadisil bab wa huwa qauluhu la taj'alu buyutakum maqabir. Jangan dijadikan rumah-rumah kalian itu kuburan. Fa inna dhahirahu yaqtadin nahyu anid dafni. Maka secara dhahirnya tuntutan larangan mengubur mayit fil buyuti mutlaqa di rumah. Nah, ini perkataan Imam Ibnu Hajar. Karena banyak orang yang minta dikuburkan di rumahnya. Nanti suruh bacakan Yasin terus. Kecuali kalau tempat itu memang rencana dijadikan kuburan. Saya pernah ke Sulawesi, tempat kiai terkenal dulunya di Solo, Pak Sulaiman itu. Terus meninggal dikuburkan hanya waktu itu dari 2 orang saya kesana itu. Tapi rencananya nanti memang di situ buat kuburan. Baru Pak Yai sendiri kemudian sudah tambah lagi 1 waktu itu ya. Nah, rencananya memang kebun itu mau dibuat dijadikan kuburan. Sehingga nggak apa-apa. Tapi kalau seorang dikubur sendirian, nah ini nggak boleh. Harusnya di kuburannya kaum muslimin. Ya. Dulu saya sebelum Pakistan itu punya kawan. Ya bukan orang alim, tapi akhirnya akhir-akhir banyak main santet. Waktu saya pulang dengar berita meninggal. Terus saya tapi sudah lama. Kalau bulan itu telah meninggal. Terus kawan saya yang sudah pulang duluan, saya diajak ya ke kuburannya dia. Dikuburkan di rumah. Kemudian sampingnya masjid atau bahkan mungkin masuk dalam masjid itu. Dan pondokan. Santri-santrinya pada dulu belum ada punya santri, tapi sudah punya. Terus sudah punya santri, mungkin ada tingkat itu di Sragen. Kalau mau masuk ke kota Sragen, jembatan Bungkruk, itu kiri jalan ada pondok tingkat dari jalan kelihatan. Itu dalamnya ada kuburan, dulu akrab dengan kami yang meninggal itu. Pegawai kapal dulu sering kalau cerita itu kalau selam di air itu luar biasa lama. Terus ya itu matinya dalam santet, saling santet, menyantet artinya tersantet. Wah memang terkenal jadi tukang santet gitu. Kok bisa gitu saya sampai lah kawan saya yang ngajak yang sudah pulang duluan itu dia saya diajak, loh kok kenapa dikubur di rumah? Akhirnya kan nanti jadi sebab-sebab kesyirikan. Kan harusnya dikubur di kuburan. Lah gimana wasiat dia begitu? Oh kamu itu yang bodoh saya bilang gitu. Kayak diserai dia, kawan akrab juga. Orang itu kalau wasiatnya jelek ya jangan diikuti.
Kecuali kalau wasiat ketakwaan, nah itu kalau itu kan maksiat, apalagi menjadikan bisa jadi apa? Sebab-sebab kesyirikan, ya. Akhirnya dikeramatkan, akhirnya udah. Wallahu musta'an. Lah itu banyak. Kadang sok kiai itu minta dikuburkan di rumahnya atau di samping masjidnya atau apa supaya apa? Orang-orang pada membacakan Quran padanya itu. Nah, ini apa? Akhirnya mengkeramatkan kuburan. Itu wasail dalam kesyirikan. Kesyirikan yang pertama kali itu muncul karena apa? Hulu terhadap orang-orang yang soleh, dianggap soleh, kemudian apa? Dipuji-puji, bahkan sampai digambar. Kaumnya Nabi Nuh dibuat patung-patung hanya sekedar untuk mengingat saja. Maka di dalam surat Nuh itu kan disebutkan wa qalu la tadharunna wattan wala suwa'a wala yahutha wa ya'uqa wa nasra. Nah, itu nama-nama orang yang soleh, berhala-berhala yang ada saat itu. Orang yang soleh ketika meninggal, la tadharunna alihatakum wala tadharunna watta suwa'a yahutha ya'uqa. Ini orang-orang soleh setelah meninggal kemudian minta untuk dibuatkan gambar, kemudian dibuat patung supaya ingat orang-orang yang soleh itu, sehingga kalian nanti ikut solehannya dia. Kalau mau beribadah, mengunjungi dulu, hormat dulu, tunduk dulu. Lama kelamaan jauhnya orang dari ilmu, syaitan masuk mengilhami, akhirnya diibadahi. Maka ketika Nabi Nuh datang, jangan kamu nyembah itu. Wa qalu la tadharunna. Nah, mereka nggak terima. Kaumnya mengatakan jangan ditinggalkan, ini orang-orang soleh. La tadharunna alihatakum. Jangan kalian tinggalkan sembahan-sembahan kita. Wala tadharunna, demikian juga jangan kalian tinggalkan ini. Wadda wala suwa'a wala yahutha wa ya'uqa wa nasra. Itu awal kesyirikan zamannya Nabi Nuh karena berlebih-lebihan mensikapi terhadap orang-orang yang soleh. Demikian juga berhala-berhala yang ada di Mekah. Ya. Afara'aitumul Lata wal Uzza wa Manata tsalitsatal ukhra. Lata, Uzza, Manat, ini nama-nama. Lata itu orang yang biasa apa? Memberi sedekah kepada jemaah haji. Setelah mati dikenang, kemudian dibuat patung, akhirnya dia juga disembah, diibadahi. Makanya ya bahaya yaitu terhadap bersifat lebih-lebihan terhadap orang-orang yang soleh. Wallahu ta'ala. Wa yustasna mimma sabaqa asyuhada fil ma'rakah fa innahum yudfanuna fi mawatini istishhadihim wa la yunqaluna ilal maqabir. Lah ini ada pengecualian, yaitu para syuhada yang dia itu meninggal di tempat peperangan, maka hendaklah dikubur di tempat dia meninggal di peperangannya itu. Fa innahum yudfanuna ila mawatin istishhadihim wala yunqalun, jadi dikuburkan tempat dia meninggal dan tidak perlu dibawa ke kuburan-kuburan. Li hadis Jabir radhiyallahu taala anhu qala, sebagaimana dalam hadisnya Jabir radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal Madinah, Nabi keluar dari Madinah, ilal musyrikin liyuqatiluhum, menghadapi orang-orang musyrik untuk berperang. Wa qala abi, yaitu Abdullah, kata Jabir bin Abdillah, maka berkata bapakku yaitu Abdullah, ya Jabir ibn Abdillah, wahai Jabir bin Abdillah, la alaika an takuna fi nidhari ahli Madinah hatta ta'lam ila ma yasiru umurina. Tidaklah wajib bagimu untuk memandang orang-orang Madinah sehingga kami mengetahui dari mana nanti tadi.
Fa inni wallah laula anni atruku banat li ba'di la ahbabtu an tuqatil baina yaday. Bapaknya mengatakan, demi Allah, kalau bukan saya itu meninggalkan anak wanita setelah aku, sungguh aku senang untuk berperang di hadapanmu. Qala fa baina ana fin nadharin, kan tadi suruh ngawat-awati. Maka ketika saya memandang-mandang, idja'at ammati, ketika itu datanglah ammati, bibiku, bi abi, dengan bapakku, wa khali, dan dengan saudara ibu, adaltuhuma ala nadhihin. Jadi sudah diletakkan di atas kendaraannya antara pamanku dan bapakku. Fadakhalat bihima al-Madinah liyat fanihima fil maqabir. Sudah masuk ke Madinah keduanya. Berarti apa? Telah gugur syahid, kemudian dibawa sama saudaranya itu ke kuburan. Mau dikubur di Madinah. Idlahika rajulun yunadi. Kemudian ketemu seseorang dan manggil-manggil, ala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'murukum an tarji'u. Ketahuilah bahwasanya Nabi memanggil kalian untuk kembali. Bil qatla, dengan orang yang telah terbunuh. Dan rencana mau dibawa pulang, dikubur di Madinah, di Baqi. Tapi kemudian dipanggil orang yang manggil, Rasulullah memanggil kalian untuk supaya membawa jasadnya itu kembali ke ma'rakah, tempat dia berperang. Tarji'u bil qatla fadafanuha fi musara'iha, yaitu di tempat dia robohnya. Haitsu qutilat, di mana dia terbunuh. Faraja'na bihima, maka kami pun membawa kembali keduanya. Fadafannahuma haitsu qutila, maka kemudian kita kubur di mana dia meninggal. Kalau syuhada Uhud berarti ya meninggalnya di tempat perang Uhud, yaitu dibanyakan di bawah Jabal Rumat itu ya. Yang sekarang menjadi makam para syuhada. Ya. Jadi ada Jabal Rumat, gunung kecil yang di situ dulu tempat pasukan pemanah, tapi kemudian ditinggalkan oleh sahabat-sahabatnya, akhirnya dicek sama Khalid bin Walid ketika masih jadi panglima kafir. Faktor kekalahannya adalah pasukan pemanah yang ada di Jabal Rumat itu. Pura-pura dia kembali ke Mekah, tapi sebenarnya ngelilingi bukit Uhud dan naik dari belakang. Nah, setelah itu dikuasai, akhirnya dari situlah para syuhada Uhud itu dipanah dari atas, banyak yang meninggal di situ. Sehingga mereka kebanyakan bergugur di bawah Jabal Rumat itu. Yang sekarang mungkin kalau kita ke Madinah, ziarah misalnya ke makam syuhada, ya di situ. Ya. Lah itu diminta kembali ke di mana dia tadi terbunuh, maka kemudian dikuburkan di situ. Baik. Mungkin itu yang bisa. Jadi kalau misalnya di antara kita ada yang meninggal, kemudian minta tolong saya dirujak, nggak usah dikuburkan di kuburan, dikuburkan di halaman masjid atau di samping masjid, itu apa,
Kalau itu bukan makabir, bukan kuburan, itu tidak dibenarkan. Ya, seseorang itu hendaklah dikuburkan di makabir, di kuburan-kuburan kaum muslimin. Ya. Waktu saya belajar di Pakistan itu ada masjid, ya, yang kami belajar waktu di situ. Itu depan masjid itu ada kuburan satu orang. Ada namanya kuburan itu Maulana Mulwi Binori. Namanya Binori, kemudian kota itu sekarang menjadi kota Binoriton. Karena ada kuburan Binori tadi. Satu orang. Ya. Kemudian ada namanya Syekh Lujanwi. Itu setelah sholat subuh pasti dia mengunjungi kuburan itu, mendoakan. Nah, hal-hal yang demikian ini apa nggak benar. Ya, dari segi syar'i tidak dibenarkan, ya gitu. Ya bagaimanapun siapapun mestinya dikubur di kuburan kaum muslimin. Nah, ini satu bentuk apa kesalahan yang demikian. Ya mungkin sekarang mereka masih punya ilmu, nggak diibadahi, tapi lama kelamaan seperti bisa jadi seperti itu. Contohnya yang di Clifton juga itu gitu. Setiap hari Jumat itu biasanya di masjid itu banyak dijejer makanan. Tapi saya kira itu masjid. Tapi setelah naik pada ambil makan terus itu naik, bentuknya seperti masjid. Tapi dalamnya itu kuburan. Ya nggak buat sholat, nggak buat. Oh ternyata kekuburan gitu. Nah itu apa? Meskipun bentuknya seperti masjid, rame itu setiap hari Jumat, orang pada sedekahan di situ. Wallahu musta'an. Nah itu orang-orang yang lemah keimanannya bisa jadi wasail, sesuatu yang menuju kepada kesyirikan. Ya. Makanya kalau orang yang punya pengalaman agama, basic agama yang kuat, itu kalau diajak wisata religi itu nggak usah boleh. Ya, itu bahaya. Wisata religi itu ya ziarah kubur kan. Ziarah kubur itu tujuannya, kalau dalam hadis tudzakirukumul akhirah, akan mengingatkan akhirat, tudzakirukumul maut, mengingatkan kematian, tudami'ul uyun, menyebabkan bisa berlinangnya air mata, turaqikul qulub. Ini dalam riwayat-riwayat gitu. Melembutkan hati. Nah, ini manfaat semuanya. Memang boleh berziarah kubur dengan tujuan manfaat yang tadi. Tapi kalau orang itu basic agamanya nggak ada, hariannya urusan dunia, kemudian diajak wisata religi, ya, setelah sampai di sana bukannya mengingat kematian, tapi apa? Meminta kepada si mayit. Gimana? Meminta kepada orang yang telah meninggal itu hukumnya syirik, dosa besar, bahkan membatalkan seluruh keislamannya. Lain asrakta la yahbatanna amaluk, semua amalan akan rusak. Meskipun itu wali, meskipun itu nabi, kalau kita mintai, kita berdoa kepadanya, syirikan lah. Apa? Kadang nggak dibimbing bahwasanya kita berziarah dalam rangka 4 perkara tadi boleh, tapi kalau tujuannya punya masalah, kemudian meminta kepada si mayit, mintakan kepada Allah misalnya gitu, ini tawasul ya, tapi sudah kepada orang yang sudah meninggal, nggak boleh ya. Maka ini bahaya, mendingan tidak usah saja. Saddad darai, namanya apa? Membentengi daripada perkara yang besar ya. Makanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu dulu terkenal, yaitu mengharamkan ziarah kubur. Karena saat itu orang-orang itu kalau berziarah kubur kebanyakan pada minta ke kuburan. Makanya apa? Ada kaidah fikih, jalbul darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih.
membentengi mafsadah yang besar itu lebih baik, lebih diutamakan, didahulukan daripada jalbul manafi, mendapatkan sesuatu manfaat. Ziarah kubur tadi jalbul manafi, mengingatkan kematian, mengingatkan akhirat, menyebabkan hati bisa lunak, meneteskan air mata, ini manfaat bagi seseorang. Tapi ketika ziarah kubur kok kemudian jatuhnya kesyirikan, karena jauhnya seseorang daripada agama, meminta kepada si mayit, akhirnya apa? Maka kesyirikan yang demikian lebih diutamakan. Jadi membentengi kesyirikan lebih diutamakan daripada mendapatkan manfaat. Maka Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ketika itu mengharamkan ziarah kubur itu karena kondisinya begitu. Rasulullah awalnya kan juga demikian dalam hadis itu. Nah, Rasulullah SAW an ziyaratil kubur. Awalnya itu dilarang ziarah kubur. Akan tetapi fazuruha fa innaha tudzakirukumul maut. Tapi setelah itu dibolehkan, bahkan dianjurkan berziarahlah karena akan mengingatkan kematian. Lah kondisi ini kalau berulang karena orang itu jauh dari pelajaran agama, ketika berziarah kubur kok akhirnya nanti minta kepada kuburan, nah, bisa jadi kembali larangan itu tidak dibolehkan. Wallahualam. Baik, mungkin itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.